potensi yang bisa menimbulkan terjadinya transaksi-transaksi yang berciri korupsi. Dan ini hanya mungkin kita temukan kalau kita menjalani dan mengalaminya. Sebagaimana diketahui, setiap undang-undang itu kan melalui awalnya dari perumusan, penyusunan, pengusulan, bisa juga apakah usul dari pemerintah ataupun usul dari DPR, kemudian pembahasan, pengesahan, dan terakhir nanti pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang saya temukan dari pengalaman saya adalah bahwa kalau saya ingin memberikan contoh, Undang-Undang Kepelitan nomor 37 2004. 2004 ini mengatur di dalamnya contohnya itu mengenai hak-hak jasa daripada kurator, umpamanya. Jasa dari kurator yang berdasarkan undang-undang tadi nomor 37 2004 semula itu yang menjadi hak daripada kurator adalah ya termohon yang dikabulkan permohonan. Kalau ada yang memohon pilot kemudian dikabulkan, maka kurator itu menjalankan tugasnya mengelola budal pilot. Jadi pada tahun kemudian kita temukan, ini sebelum Pak Yusril menjadi menteri tahun 98 itu, ada keputusan Menteri Kehakiman yang kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga termohon sekalipun termohon pilot, walaupun permohonan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, ternyata kemudian bisa dibebani kewajiban membayar jasa kurator berdasarkan persentase dengan perhitungan budal pilot. Ini satu hal yang aneh, yang sangat aneh. Karena seyogianya setiap permohonan pilot yang tidak dikabulkan itu tidak ada kewajiban apapun daripada termohon pilot untuk membayar jasa kurator menurut saya. Apalagi kalau dihitung dengan persentase yang besar, maka akan terjadilah seperti contohnya belum lama ini, Telkomsel itu hanya karena persoalan hutang 5 miliar yang belum jelas benar, dijatuhkan putusan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi karena dengan adanya peraturan Menteri Kehakiman tahun 98 tadi, yang memodifikasi hak daripada kurator itu yang tidak hanya bisa berhak membebankan jasa kuratornya kepada pemohon tetapi juga termohon, ternyata di dalam kasus Telkomsel ini walaupun permohonan itu nyata-nyata ditolak, ya, tiba-tiba kita melihat ya bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu mengeluarkan penetapan yang mewajibkan Telkomsel membayar 126 miliar untuk jasa kurator, padahal permohonannya itu ditolak. Apa yang menjadi aneh di sini adalah karena saya telah diperingatkan oleh UKP 4, waspadai kasus pilotnya Telkomsel ini, sehingga saya buru-buru mempersiapkan satu peraturan baru, yaitu yang saya terbitkan di Januari 2013. Yang menganulir semua peraturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga hanya permohonan pilot yang ditolak itu adalah sepenuhnya menjadi kewajiban daripada pemohon. Tetapi apa yang terjadi, bisa muncul penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu 1 hari sebelum pengundangan daripada peraturan menteri yang saya terbitkan. Jadi di sini saya melihat bahwa di dalam proses-proses pengusulan, membahas dan pengesahan ini juga menjadi sektor yang bisa menimbulkan potensi
untuk mendapatkan rezeki yang tidak korupsi lah. bisa. Kita rehat sejenak.